Catatan saya kali ini masih diarahkan pada pernyataan seorang Koni Bakri yang konon katanya adalah seorang guru besar dalam ilmu hubungan internasional. Saya pernah memberikan catatan dalam konten saya yang lalu terkait dengan bagaimana pernyataan Koni Bakri yang menurut saya harus diberikan klarifikasi secara kritis. Kali ini kritik yang saya ingin tujukan adalah ketika ia melontarkan pandangan bahwa ada presiden kelas dunia dan ada presiden kelas Solo. Tentu saja pernyataan Koni Bakri ini tidak bebas nilai dan tidak bebas kepentingan, karena semua orang pada akhirnya syarat dengan kepentingan. Saya punya pandangan dari intuisi filosofi saya bahwa Koni Bakri memaksudkan presiden kelas Solo itu adalah Joko Widodo. Saya ingin membagikan perspektif yang menolong kita untuk melihat dimensi lain ketika kita hendak memfilsafatkan ada presiden kelas dunia dan ada presiden kelas Solo. Jangan gegabah menjadi manusia, karena sebetulnya kita adalah manusia dunia tetapi sekaligus manusia yang hadir dalam konteks-konteks lokal kita. Antara yang mendunia dan yang melokal itu tidak perlu dipertentangkan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, titik tolak saya untuk mengkritik pendapat Koni Bakri adalah bangunan pemikiran filsafat. Tujuan filsafat itu adalah menemukan kebijaksanaan dari realitas yang kita lihat, kita rasakan dalam keseharian hidup kita. Level filsafat itu pada akhirnya adalah membuat kita bisa menemukan diri kita yang baru, self-understanding, self-consciousness. Nah, ketika kita mengajukan pandangan-pandangan yang kritis terkait dengan realitas di sekitar kita, maka tujuannya adalah untuk membuat kita bisa menjadi orang yang semakin bijaksana dan semakin bisa menilai segala sesuatu dari lensa yang berimbang. Tidak hanya kritik tetapi juga kita menyuguhkan data-data yang mengapresiasi baik terhadap orang maupun terhadap realitas di sekitar kita. Kalau kita cuma kerjanya kritik, kritik, dan kritik tanpa pernah mengapresiasi, maka sebetulnya kita sedang mengalami persoalan terkait dengan kesehatan mental. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak sedang baik-baik saja, atau kesehatan kita terganggu, bahkan jiwa kita terganggu karena yang kita lihat hanya masalah-masalah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, bertolak dari situ, maka izinkan saya memberikan catatan kritis ketika seorang Koni Bakri mengatakan ada presiden kelas dunia. Itu menurutnya adalah presiden-presiden yang levelnya seperti Joe Biden atau seperti Donald Trump atau presiden seperti Vladimir Putin dan presiden-presiden yang lain yang memiliki pengalaman, memiliki kefasihan dalam berbahasa dan berbagai pandangannya itu kemudian membuat kita berdecak kagum karena mereka punya background, pengalaman, pendidikan yang sangat mumpuni. Dan sangat kontras ketika ia mengatakan ada presiden kelas Solo. Dan semua kita tanpa pernah menolak bahwa kita syarat kepentingan, dan saya pun syarat kepentingan. Saya ingin katakan bahwa pendapat Koni Bakri bahwa presiden kelas Solo itu siapa, maka saya akan mengatakan itulah Joko Widodo. Sungguh kita prihatin bahwa ada pakar-pakar politik yang sudah malang melintang dengan berbagai macam wacana berpikir yang kritis, tetapi tidak bisa mengartikulasi pandangan-pandangan yang tidak sekadar kritik, tetapi juga mengapresiasi. Memang ada masalah apa kalau dikatakan bahwa Jokowi adalah presiden kelas Solo?
Apakah itu berarti Jokowi adalah orang yang tidak bisa didudukkan selevel dengan para pemimpin-pemimpin dunia seperti yang saya tadi katakan? Apakah seorang Jokowi adalah orang yang karena tidak punya level pendidikan yang mumpuni, karena itu ia selalu disebut dan selalu direndahkan dan dilemahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, sehingga ia dikatakan sebagai presiden kelas Solo. Dan karena itu ia tidak bisa sejajar berduduk dan berdiri sama rendah sama tinggi dengan para pemimpin dunia tersebut. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang pakar sekalipun kadang-kadang sulit membangun argumentasi yang berimbang. Justru disinilah filsafat menolong kita untuk mendudukkan percakapan tentang realitas di sekitar kita, termasuk penilaian kita terhadap orang lain, itu dengan cara-cara yang konstruktif dan memberikan edukasi yang berimbang. Kita boleh mengkritik Jokowi, dan itulah yang kita selalu lihat pada sosok-sosok seperti Refly Harun dan sosok-sosok seperti Rocky Gerung yang semuanya memberikan kritik. Tetapi teman-teman, kritik yang berimbang itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita memastikan bahwa apa yang kita wacanakan itu benar-benar turut serta dalam mengedukasi masyarakat kita. Mengkritik tanpa mengapresiasi itu adalah bagian bentuk dari persoalan kejiwaan, bahkan kesehatan jiwa kita sedang terganggu. Dan maaf, saya harus katakan, ketika dikatakan oleh Koni Bakri bahwa Jokowi adalah seorang presiden kelas Solo, itu adalah bagian dari narasi-narasi yang sangat tidak mengedukasi kita semua. Kita justru sangat prihatin bahwa ada pakar-pakar yang levelnya adalah guru-guru kita, tetapi kerjanya hanya membangun narasi dan wacana yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain, terhadap situasi di sekitar kita. Kita membutuhkan perspektif yang kaya, perspektif yang sangat komprehensif, sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya taunya mengkritik, tetapi kita juga bisa memberikan pandangan positif, konstruktif, dan apresiatif pada siapapun yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kita sungguh ingin mengatakan bahwa Jokowi sekalipun datang dari Solo, tetapi apa yang ia mau tunjukkan sebagai seorang pemimpin adalah bagian dari cara kita melihat bahwa Indonesia di masa pemerintahan Jokowi dalam perspektif yang lebih apresiatif adalah sebuah negara di masa pemerintahan Jokowi yang diapresiasi oleh para pemimpin dunia. Sehingga banyak pemimpin dunia yang kemudian belajar dari sosok yang bernama Jokowi. Apakah Jokowi penuh kekurangan? Saya ingin katakan Jokowi memang penuh kekurangan. Tetapi Jokowi telah memberikan legasi yang penting dalam proses politik dan demokrasi kita di tanah air kita. Sekali lagi, saya tidak sedang menjilat Jokowi, saya tidak punya kepentingan apapun terhadap Jokowi. Tetapi secara filosofis, pandangan yang kritis harus dibarengi dengan pandangan yang apresiatif. Itulah cara berfilsafat yang positif, yang konstruktif, dan memberi edukasi pada masyarakat luas.